Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mama Abbas memperkenalkan dirinya sendiri sebagai mamanya Abbas. Ia langsung memeluk Meli ketika dilihatnya gadis pujaan hati Abbas itu sedang membawakan minuman. Mama dan Papa Meli juga merasa lega karena mereka berdua dapat melihat bahwa Mama Abbas tulus menyayangi putri kesayangannya. Sedangkan Abbas curi-curi pandang ke Meli. Kini mereka semua sedang duduk berhadapan di ruang tamu. Abbas mengutarakan maksud dan tujuannya datang kemari. Om, Tante, maaf bila semua terkesan mendadak. Abbas sekali lagi mohon maaf bila Abbas terkesan buru-buru dalam mengambil keputusan. Tapi Abbas merasa inilah saatnya. Abbas merasa sudah yakin dengan pilihan hati Abbas. Abbas mohon izin dan restu Om sama Tante. Izinkan Abbas meminang putri Om dan Tante. Izinkan kami menikah, Om, Tante. Abbas mengutarakan tujuannya dengan kalem dan membuat orang tua Meli tersentuh. Terselip doa dan ketulusan di antara permintaan Abbas kepada calon mertuanya itu. Kami akan menjaga Meli seperti jantung hati kami. Oleh karena itu, mohon terimalah pinangan putra saya. Mama Abbas terlihat membantu meyakinkan kedua orang tua Meli. Saya sudah memutuskan, semua keputusan ada di tangan putri saya. Meli yang merasa diberikan lampu hijau oleh papa langsung memeluk papanya. Seharian ini ia memang sedikit marah pada papanya. Ini karena kejadian tempo hari, tapi sekarang ia sangat berterima kasih pada sang papa karena akhirnya keputusan ada di tangannya. Yang artinya apapun pilihan Meli, papa pasti mendukungnya. Kali ini giliran mama yang berbicara. Bagaimana Mel? Apa jawabanmu terhadap lamaran Abbas? Meli terima mah, Pah, Meli terima lamarannya. Alhamdulillah, terdengar semua mengucapkan hamdalah secara bersamaan. Abbas mengucapkan ribuan syukur di dalam hatinya. Akhirnya Abbas mengantongi restu papa. Abbas menjerit di dalam hati. Diliriknya Meli yang tampak malu-malu kucing. Mama Abbas pun menyerahkan beberapa barang yang telah ia siapkan sedari tadi. Ini benar-benar acara lamaran yang sangat sederhana. Malah lebih mirip silaturahim biasa antara dua keluarga. Padahal Mama Abbas ingin acara yang serba wah. Maklum mereka kan dari kalangan elit. Mereka adalah kalangan sosialita kelas atas. Tapi demi permintaan Abbas, Mama tidak bisa menuntut aneh-aneh. Melihat putranya, Abbas memasuki jenjang yang lebih serius saja, rasanya sangat membahagiakan hatinya. Mama berusaha menekan sedikit egonya demi kebaikan putra yang disayanginya. Sampailah pada waktu keluarga Abbas berpamitan untuk undur diri. Mama Abbas beramah tamah dan mengucapkan banyak terima kasih karena menerima mereka dengan baik. Begitu pula sebaliknya, orang tua Meli berterima kasih atas kehadiran Abbas beserta keluarga. Terlihat mereka berpelukan dan berpamitan. Abbas terlihat berat hati meninggalkan pujaan hatinya. Ia merasa masih sangat merindukan Meli. Mama yang melihat sikap Meli dari tadi mulai menyindir. Kalau masih kangen, ikut aja Mel, ini masih jam 8, masih belum larut malam, kata Mama Meli. Tentunya Mama mengucapkan kata-kata itu sambil berbisik di telinga putrinya. Emang boleh, nanti Papa nggak ngizinin. Meli menjawab dengan berbisik pula. Papa sampai penasaran dibuatnya, ada apa ini? Dua perempuan di depannya sedang asik bisik-bisik. Ya sudah, Mama coba ngomong ke Papa.
Mama menghampiri Papa. Ia lalu berbisik di telinga suaminya. Papa menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Tanda ia dapat lampu hijau lagi. Melly langsung menghampiri Abbas yang baru mau masuk mobil. Melly membisikkan sesuatu ke Abbas setelah mendengar bisikan dari Melly. Kini giliran Abbas berbisik ke Fadir. Ia pamit sama mamanya sebentar. Ia menyuruh Fadir mengantar mama ke hotel duluan. Ia beralasan ada urusan dengan Melly. Mama Abbas dan Fadir yang bisa membaca situasi, mereka hanya tersenyum simpul. Dasar anak muda zaman sekarang, pikir Mama Abbas. Ia pun menyuruh Fadir langsung menyalakan mobil. Melly langsung balik ke dalam. Ia meminjam kunci mobil papanya. Ia mau mengajak Abbas jalan-jalan, sekedar menghabiskan rasa rindu yang baru ia rasakan. Melly pun menyerahkan kunci mobil ke Abbas. Baru beberapa menit mereka menyusuri jalanan kota, Abbas sudah memarkir mobil tersebut. Dilihatnya sebuah kafe kecil yang cukup nyaman untuk mereka mengobrol sejenak. Abbas buru-buru membuka pintu mobilnya. Setelah itu, ia membuka pintu Melly. Mereka berjalan masuk bersama. Kini, Abbas tak ragu menggenggam jari jemari Melly. Mereka masuk ke sebuah kafe dengan saling bergandengan tangan. Mereka berdua kini sudah berada di dalam sebuah kafe. Tempatnya sederhana, tapi cukup nyaman untuk sekedar kumpul-kumpul bersama keluarga atau teman. Di sudut ruangan, Melly dan Abbas duduk saling berhadapan. Nampak kali ini Abbas sedang sibuk memilih menu untuk mereka berdua, sedangkan Melly sibuk memperhatikan Abbas yang duduk di depannya. Mereka saling bertukar senyum, seperti anak muda yang baru jadian, sifat malu-malu kucing yang sangat kentara. "Mel, mau makan apa?" tanya Abbas dengan suara lembut dan memalingkan pandangannya yang semula tertuju pada buku menu. "Aku mau dalgona coffee dan brownies aja," jawab Melly sambil memberikan senyum termanis yang ia punya. Melly kelihatan sipit saja matanya. Ketika ia tersenyum, membuat Abbas ingin mencubit pipinya. Namun Abbas mengurungkan niatnya karena di sekitarnya begitu banyak pengunjung. Setelah memutuskan mau makan dan minum apa, Abbas segera memanggil pelayan kafe. Ia memesan makanan dan minuman yang sama seperti pesanan Melly. Selagi menunggu pesanan datang, mereka berdua asik mengobrol, bercerita banyak hal. Mereka berdua bercanda dan sesekali saling melempar senyum. Beberapa saat berlalu, pesanan kini sudah siap tersaji di meja. Hanya makanan ringan yang mereka pesan, karena isi perut keduanya sudah kenyang setelah makan malam bersama tadi. Waktu pun serasa berjalan cukup cepat bagi Abbas. Dari tadi ia terus melirik jam di tangannya. Melihat Abbas yang sedari tadi melihat jam tangannya, Melly berinisiatif mengajak Abbas pulang. "Pulang yuk, mama papa pasti udah nunggu. Aku tadi janji sebentar aja." Abbas belum merespon ajakan Melly untuk segera pulang. Ingin rasanya ia menahan Melly lama-lama bersama dengannya. Ia masih ingin bersama dengan gadis pujaan hatinya. Tapi apa daya, malam sudah semakin larut. Abbas harus segera mengantar Melly untuk pulang, dan Abbas juga tak ingin merusak citra pria baik-baik yang sudah ia bangun. Ia tidak ingin surat izin menikahnya dicabut sama papa. Abbas tersenyum sendiri dengan apa yang ada dalam kepalanya, membayangkan banyak hal yang bukan-bukan. Sentuhan tangan Melly langsung membuyarkan lamunan Abbas. Bukannya bangkit dari kursinya, Abbas malah memegang balik tangan Melly. Digenggamnya tangan Melly dengan lembut. Siapa yang akan mengira Abbas dengan banyak sifat kekakuannya mendadak jadi pribadi yang penyayang dan lembut bila berhadapan dengan Melly. Dalam sekejap, pribadi Abbas berubah drastis.
Abbas sendiri merasa dirinya kini mengidap bipolar. Ya, penyakit kejiwaan, seseorang yang memiliki dua kepribadian. Karena ketika di depan Melly dan di depan orang lain sifatnya sangat bertolak belakang. Mungkin Abbas belum sadar itu bukan efek dari penyakit bipolar. Perubahan sikap dan sifat Abbas semata-mata karena sebuah virus cinta. Abbas membukakan pintu mobil untuk Melly. Ia melayani Melly seperti ratunya. Dikendarainya mobil itu dengan pelan. Jarak rumah dan kafe yang cukup dekat membuat Abbas melambatkan mesin mobilnya. Ia masih nggak rela kalau harus cepat sampai ke rumah. Melly sendiri diam saja. Dia tidak protes dengan kelakuan calon suaminya yang absurd itu. Untuk memecah kesunyiannya di dalam mobil, Melly memencet tombol on pada radionya. Terdengarlah lagu lawas ciptaan John Denver. Mereka sama-sama menikmati alunan lagu tersebut. Living on a Jet Plane jadi saksi bisu kisah Melly dan Abbas malam ini. Dan ketika lagu sampai pada lirik, "So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go." Abbas mengerem dengan mendadak karena mobil melaju dengan pelan, jadi tidak berasa apa-apa, hanya terdengar decitan suara yang pelan. "Mengapa berhenti?" tanya Melly. Enggan menjawab, Abbas malah memarkirkan mobilnya di tepi jalan. Abbas terus menatap ke dalam mata Melly untuk waktu yang cukup lama. Buset, Melly udah merinding saja. Baru juga ditatap kayak gitu, kelar nih urusannya, batin Melly. Pasti ini gara-gara lagu dengan bait Kiss Me itu. Melly setengah menyesal karena sudah memancing perkara sama Abbas. Seharusnya ia tadi diem saja, tangannya terlalu kelewat kreatif, memencet tombol sana-sini. Sekarang ia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Abbas menatapnya seperti kucing kelaparan. Bukan singa, karena tatapan Abbas saat ini bukan tatapan singa yang lapar, tapi tatapan kucing yang lucu, yang kepingin dielus bulunya, kucing jinak. "Kenapa berhenti?" Melly mencoba bertanya kembali. Bukannya menjawab, kucing jinak tadi malah mendekati Melly perlahan-lahan. Merasa sudah paham jalur cerita yang sedang berlangsung, Melly memejamkan kedua matanya. Abbas menyentuh bibirnya dengan lembut, tapi itu hanya untuk sesaat. Karena kejadian selanjutnya, Abbas sudah mengendarai mobil kembali. Tangannya sudah berada di atas kemudi. Merasa dikerjain sama Abbas, Melly memanyunkan bibirnya. Abbas yang melirik lewat ekor matanya tertawa cekikikan. "Aduh Abbas, tega banget ya ngerjain Melly yang sudah baper dari kemarin. Maaf ya Mel, ini sudah malam. Aku rasa main-mainnya sampai di sini." Suara hati Abbas. Dan hanya dia saja yang bisa mendengar suara dalam hati kecilnya itu. Keduanya sudah sampai di depan rumah orang tua Melly. Melly dan Abbas masuk ke dalam rumah. Abbas ingin pamit sebentar lalu pulang ke hotel. Karena memang sudah sangat malam, Papa mempersilakan calon mantunya segera pulang. Papa takut Abbas terlalu kemalaman di jalan. Abbas memutuskan naik taksi online untuk ke hotel. Sesampainya di kamar tempat ia menginap, Abbas langsung mandi. Rasanya hari ini badannya sangat lelah. Selesai mandi, ia mengecek ponselnya. Ia mengirim pesan untuk Melly. "Sudah tidur Mel, aku sudah sampai hotel." Bunyi pesan singkat Abbas. Melly yang memang belum tidur langsung menelpon Abbas. "Halo?" Suara Melly terdengar syahdu di telinga Abbas. "Kok belum tidur?" tanya Abbas. "Nunggu kabar, jadi belum bisa tidur," ucap Melly. "Nungguin siapa?" Ia kembali ingin menjahili Melly. "Orang lah," jawab Melly sedikit keki.
"Siapa?" goda Abbas kembali. "Hehe, males ah, dari tadi godain terus." Meli enggan menanggapi gurauan Abbas. "Haha, udah, cepet bobo ya. Sudah malam banget ini. Have a nice dream, Meli. I love you." "I love you too," balas Meli. Semuanya larut dalam perasaan cinta yang membara. Cinta pada permulaan terasa menggebu dan menggelora. Mereka masih berada dalam tahap awal cinta, baru mengecap manisnya cinta. Kita tunggu saja apakah cinta mereka akan tetap sama seiring waktu yang berjalan. Biarlah Abbas menikmati masa-masa indahnya. Biarlah Meli merasakan cinta itu apa. Serahkan pada waktu yang akan mengajarkan mereka apa arti cinta yang sesungguhnya.